Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul The End Has Come. Melanjutkan di episode 23 dan 24 kemarin. Kali ini kita akan lanjutkan di episode 25 dan 26 ya. Melanjutkan episode kemarin di mana saat si Sungbin sedang menyerang persembunyian barudak Mijun. Beberapa menit sebelumnya, sebelum Mijun dan Hakjul kembali ke motel. Saat menelusuri jalan untuk trek mobil, tiba-tiba gejala zombie si Mijun kambuh, dan Mijun merasa pusing ketika gejalanya kambuh ini. Hakjul memutuskan untuk mengantar Mijun kembali ke motel. Sesampai di motel, mereka mendengar suara gedebrak-gedebruk di dalam. Merasa ada penyusup, Hakjul dan Mijun langsung lari ke dalam, dan mendapati ada Yena yang akan melawan Sungbin. Hakjul menyuruh Yena untuk kembali masuk ke dalam. Saatnya tiba, adegan terakhir di episode kemarin. Si Paripal sudah ditusuk oleh Sungbin. Hakjul hendak akan menembak Sungbin, tapi kan pistolnya macet. Pada akhirnya, terpaksa Hakjul melawan Sungbin dengan belati andalannya itu. Ketika Sungbin akan menyerang Hakjul dengan pisau dapur andalannya. Untungnya, Hakjul bisa menangkis serangannya itu, dan langsung menusukkan pisau ke arah muka si Sungbin. Tapi ditangkis dengan tangan kirinya, sehingga tangan kiri Sungbin tertusuk pisau itu. Hakjul kembali menusukkan pisaunya ke bagian perut Sungbin, dan ditangkis lagi dengan tangan kirinya. Tangan kiri Sungbin terluka parah setelah ditusuk 2 kali. Mungkin karena Sungbin adalah atlet MMA, jadi dia pandai menangkis serangan Hakjul. Dengan muka panik, si Sungbin marah-marah pada Hakjul, tapi Hakjul mah santai. Hakjul menanyakan ke Sungbin, sudah berapa banyak orang yang dia bunuh dengan pisau itu? Bukannya menjawab, si Sungbin malah mengajak Hakjul untuk negosiasi. Jadi mereka tidak usah berkelahi cenah. Sungbin hanya punya urusan dengan Mijun dan Yena saja. Gara-gara mereka, markasnya jadi hancur dan teman-temannya mati semua. Kalau Hakjul menyerahkan Mijun dan Yena, si Sungbin gak bakal membunuh siapapun. Oke gak, kata Sungbin. Nya sana bangsat. Terus kenapa kau mau membunuh Paripal yang gak bersalah, hah? Kata Hakjul. Si Sungbin malah menantang Hakjul buat bertarung dengan tangan kosong dan buang pisau mereka. Tapi si Hakjul gak mendengarkan omongan si Sungbin, dan dia langsung menebas pisaunya itu ke kepala si Sungbin. Tapi si Sungbin kembali menangkis dengan tangan kirinya lagi, dan Hakjul berhasil memotong 2 jari Sungbin itu. Pada akhirnya, Sungbin tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia merasa akan kalah jika melawan Hakjul. Maaf telah menyerang Paripal, tapi Paripal belum mati kok. Aku pasti akan menolongnya kok. Sambil menangis, si Sungbin memohon untuk tidak dibunuh. Anjir malu bos. Tapi si Hakjul tanpa ampun bicara kalau Sungbin harus menebus dosanya dengan nyawanya. Mendengar itu, Sungbin bertekad untuk membunuh Hakjul. Dia melakukan trik dari jurus MMA yang dia pelajari, dengan membuang pistol dan menutup tubuhnya dengan tasnya itu sambil bersiap dengan posisi seorang petinju. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang Hakjul dan membuat Hakjul tersungkur. Dengan posisi tersungkur itu, Sungbin mencekik Hakjul sehingga Hakjul tidak bisa bernapas. Ketika Hakjul hampir sekarat, si Mijun bersiap dengan pemukul bisbolnya itu. Namun si Mijun malah kesakitan di area perutnya seperti biasa. Duh, Mijun. Si Hakjul pun lemas dan tak berdaya. Si Sungbin melepaskan cengkramannya itu dan menertawakan si Mijun, dan menantang Mijun untuk memukulnya dengan pemukul bisbol. Akan tetapi, si Mijun malah nggak fokus karena rasa sakitnya yang dia rasakan itu. Sungbin bilang, Hakjul pingsan, si Paripal sekarat, dan hanya ada kau yang tersisa ya. Diriku hilang gara-gara Hakjul. Jadi aku akan membunuhmu dengan cara yang paling sadis, kata si Sungbin ke Mijun. Ngeri anjir. Akan tetapi rasa sakit si Mijun makin parah sehingga tidak mendengarkan ocehan si Sungbin. Semua badannya seperti kulit zombie. Si Sungbin bingung ke Mijun. Ada apa sih dengan Mijun? Pikir si Sungbin. Lalu si Mijun berteriak. Sungbin pikir si Mijun sudah terinfeksi, jadi dia akan membunuh saja Mijun sekalian biar nggak jadi masalah ke depannya. Si Mijun menggedor-gedor pintu yang diberi tanda X itu, yang artinya ada zombie di dalamnya. Si Sungbin bingung dengan kelakuan Mijun. Naon si anjing? Kata si Sungbin. Si Mijun makin keras menggedor-gedor pintu itu agar para zombie berkumpul di balik pintu itu. Dirasa semua zombie sudah berkumpul di balik pintu. Si Mijun langsung membuka kunci pintu itu dan masuk ke dalam. Melihat kejadian itu, si Sungbin tak habis pikir. Si Mijun lebih memilih mati dimakan zombie daripada dibunuh olehnya. Akan tetapi, para zombie yang ada sekitar 4-5 orang ini perlahan keluar kamar. Si Hakjul pun mulai kembali sadar perlahan. Dengan tatapan dendam, si Mijun melihat ke arah Sungbin. Lalu Mijun mengingat kenangan buruk karena dibully terus oleh Sungbin. Karena gara-gara Sungbin, hidupnya jadi kacau dan terus-menerus dirundung. Mijun pun menunjuk ke arah Sungbin dan berteriak, "Bunuh anak itu!"
Entah apa yang terjadi, tapi kok bisa-bisanya para zombie ini menurut dengan perintah Mijun? Si Hakchul pun mulai bisa sadar kembali, meskipun masih mengatur napas. Dia menyadari si Kon ini sedang buruk. Dia langsung lari ke dalam kamar yang terdapat si Paripalnya, lalu mengunci pintu kamar itu dan bertanya-tanya, ada apa sih dengan Mijun? Kok bisa jadi begini, Cina? Si Sungbin meskipun lengannya terluka satu, dia masih bisa berhasil mengalahkan para zombie yang diarahkan oleh Mijun ke arahnya itu. Sungbin dan kita pun bingung apa yang terjadi, kok bisa para zombie menuruti perintah dari si Mijun ini. Kita melihat ke arah depan, tampak di depannya ada lorong gelap saja. Dirasa si Mijun kabur, dia pun hendak akan mengejar si Mijun. Akan tetapi, terdengar suara gerangan para zombie dari kegelapan lorong di depan itu. Dan ternyata, si Mijun terdapat di belakang para gerombolan zombie-zombie ini. Para zombie pun menyerang si Sungbin. Dengan terpaksa, si Sungbin masuk ke dalam kamar yang diberi tanda X yang artinya ada zombie di kamarnya. Untungnya, kamar itu tidak dikunci. Sungbin berhasil masuk ke dalam kamar itu. Para zombie pun tidak bisa masuk dan mengejar Sungbin karena pintunya berhasil Sungbin kunci dari dalam. Tapi tiba-tiba ada zombie yang di dalam kamar itu menyerang si Sungbin. Kemudian datang Mijun sambil berjalan tertatih-tatih ke arah kamar yang Sungbin masuki tadi. Dengan santainya, Mijun berjalan di antara para zombie ini seakan-akan dia adalah alpha dari para zombie yang bisa memerintah para zombie sesuka hatinya, sambil memasang muka dendam dan corak kulit penuh dengan efek virus. Kita beralih dulu ke Hakchul yang panik sedang melihat Paripal telah tertusuk itu. Paripal bilang, luka ini masih bisa disembuhkan, tapi pisau yang ditusukkan ke tubuhnya itu bekas membunuh zombie-zombie, dan kemungkinan Paripal akan menjadi zombie. Si Hakchul berusaha untuk mencoba membantu dengan cara akan mengambilkan kotak medis di ambulan. Mungkin saja virusnya masih belum menyebar. Ketika pergi keluar, keadaan di luar sangat hening. Hanya ada Mijun yang ada di depan kamar si Sungbin sembunyi tadi. Sambil mengendap-endap, si Hakchul menanyakan situasinya bagaimana ke Mijun. Ternyata Mijun sudah menggiring para zombie ke dalam kamar itu. Akan tetapi, Sungbin si bangke itu berhasil kabur lewat jendela kamar. Si Hakchul bertanya-tanya, kenapa zombie tidak menyerang Mijun? Mijun juga nggak tahu, dia hanya merasakan secara intuisi bahwa zombie tidak akan menyerang ketika gejala zombinya kambuh. Si Mijun juga nggak tahu kenapa gejalanya tiba-tiba kambuh dan kenapa bisa kambuh. Kemudian datang si Bibi dan Yena ke arah mereka. Mereka bergegas menolong Paripal. Selagi Hakchul akan membantu Paripal, si Mijun akan mengejar si Sungbin. Hanya dengan satu peluru saja di pistol itu. Hakchul juga sudah memastikan bahwa pistolnya tidak akan macet lagi. Pada akhirnya Mijun pun pergi memburu si Sungbin brengsek itu. Di jalan, Mijun mengikuti jejak darah si Sungbin sambil ada beberapa zombie yang entah kenapa tidak menyerang Mijun. Mungkin karena Mijun sudah kebal dan dalam masa gejala kambuh kali ya. Lalu beberapa saat kemudian gejalanya Mijun mulai pudar. Jika tidak bergegas, si Mijun akan kembali normal dan dia mungkin saja akan dimakan zombie lagi. Di suatu tempat di mana Sungbin bersembunyi, dia berhasil melarikan diri dari kejaran zombie. Sambil lengannya terluka, itu dia berusaha mencari rumah yang ada kotak medisnya. Akhirnya dia tiba di rumah yang tidak dikunci. Tapi di sana tidak ada kotak medis. Lalu tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara kokangan senjata. Ternyata itu Mijun yang berhasil menemukan Sungbin. Sungbin bingung ke Mijun, kenapa Mijun bisa menemukannya di sini? Aku mencium bau darahmu, kata Mijun. Jadi benar guys, si Mijun udah jadi setengah zombie. Si Sungbin banyak ngomong, membahas soal zombie yang gak nyerang Mijun. Senjata yang rusak lah, bahkan meledek Mijun yang pecundang apakah Mijun bisa membunuh orang dengan senjata itu, Cina. Mijun menjawab, dia tidak pernah membunuh orang, bahkan zombie juga belum pernah. Dia bertahan hidup sampai sekarang belum pernah membunuh siapa-siapa. Tapi saat ini, aku akan membunuh untuk pertama kalinya sambil mengarahkan senjata ke kepala si Sungbin. Mendengar itu, si Sungbin menertawakan Mijun. Si Sungbin memancing omongan untuk mengulur waktu. Dia membahas Mijun anak yang baik. Dia tidak bisa membunuh orang karena Mijun anaknya baik, bla 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 bla. Pada akhirnya, si Sungbin minta maaf sambil gak ikhlas gitu minta maafnya. Dengan kata-kata terakhir, Mijun, dia bilang, meskipun dunia sudah kiamat, preman brengsek sepertimu tidak berhak hidup, dan langsung menembak senjatanya dan tepat pada keningnya si Sungbin. Otomatis si Sungbin mokat atuh guys. Karena senjatanya tersisa peluru terakhir dan tidak berguna, Mijun pun membuang senjata itu. Dan naas untuk Sungbin, dia mati oleh orang yang sering dia bully waktu dulu guys. Episode pun berakhir. Nantikan episode selanjutnya hanya di Ninja di Film. Bye bye.